Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini, atas kedatangan dan partisipasi dari Bapak, Ibu sekalian, dan rekan-rekan sekalian, terutama dari program pengabdian masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pada pagi hari ini kita akan memulai lagi kelas ekoliterasi dengan judulnya adalah pendekatan teknikal dan sosial budaya dalam pemetaan masalah sampah dan limbah yang akan disampaikan oleh dua pemateri kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Bapak Dr. Samsul Ma'arif dari Prodi Agama dan Lintas Budaya Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada. Dan yang kedua adalah dari Bapak Dr. Agus Pras dari dosen Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Untuk yang pertama kita tahu sendiri ya kan, sesuai dengan judulnya itu adalah masalah sampah dan limbah. Seperti yang kita ketahui, sampah sama limbah itu adalah suatu hal yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan yang namanya sampah sama atau limbah itu juga identik dengan kegiatan dan ragam budaya, juga dengan jumlah populasi manusia, karena setahu saya kalau sampah atau limbah itu adalah sesuatu yang dihasilkan dari proses aktivitas yang dilakukan oleh manusia yang ada di sini, ataupun segala sesuatu yang merupakan hasil yang sudah tidak dapat dihargai gitu loh. Dari alam pun juga menghasilkan yang namanya sampah. Kalau dari alam tuh berarti masih bisa diolah lagi oleh alam, sedangkan kalau yang jadi masalah itu adalah sampah atau limbah yang berasal dari aktivitas manusia, karena itu sudah banyak modifikasi di dalamnya yang akhirnya membuat dia tuh susah terurai dan akhirnya terakumulasi. Dan di sini kita akan hadir untuk bagaimana sih caranya kita melakukan pemetaan apa aja itu sampah atau limbah. Dengan adanya pemetaan itu harapannya nanti bisa memberikan kayak apa ya, solusi-solusi yang tepat sesuai dengan apa adanya sampah maupun limbah yang ada. Untuk sesi pertama akan disampaikan oleh Bapak Agus Prasetyo. Kepada Bapak Agus, kami persilahkan untuk menyampaikan materi pertama. Baik, saya mungkin akan menceritakan sebentar ya, paling 15-20 menit. Teknis banget ini, ceritanya nanti akan sangat berbeda dengan yang akan disampaikan oleh Mas Sanjuk, pendekatan sosial budaya, tapi saling melengkapi, ya, saling melengkapi, gitu. Kalau ini pendekatan teknis saja, jadi yang saya sampaikan lebih kepada untuk kebutuhan survei cepat gitu, survei tapi cepat surveinya, bukan survei untuk research jadi tesis, apalagi jadi disertasi, bukan ya. Jadi ini untuk survei singkat untuk kebutuhan kita membuat program pengabdian kepada masyarakat, merancang program itu. Lebih ke situ. Nanti kalau kepengen ada yang mendalami lebih detail lagi, ya harus diskusi sendiri itu, ya diskusi. Saya senang kalau ada yang mau mendalami kemudian diajak diskusi gitu, nggak ada masalah. Bimbingan saya maupun bukan bimbingan saya nggak ada masalah ya, ya untuk urusan-urusan begini. Oke, baik. Itu gambarnya ya, sayang itu nggak begitu jelas, tapi itu kan sebetulnya gambar sampah di Jogja kayak gitu itu. Nanti kota-kota lain nyusul kayak Jogja, jadi selamat datang masalah itu. Selamat datang masalah-masalah sampah ya di Indonesia. Sekarang saatnya memanen masalah. Setelah sekian lama tidak diurusi, ya sekarang kita memanen masalah-masalahnya. Tuh. Nah, saya sering berseloroh nih Mas Anjo, kalau kita punya program namanya Sustainable Development gitu ya. Sustainable Development apa, Sustainable Technology, Sustainable apa gitu. Tapi yang kita miliki sampai saat ini adalah Sustainable Problem. Sustainable problem, sustainable solutionnya itu belum ketemu gitu ya. Sebetulnya sudah dirumuskan, itu sudah bisa, itu
kalau saya sendiri itu melihatnya itu bukan masalah apa namanya mampu apa tidak mampu, bukan itu masalah bisa apa tidak mau apa tidak mau, itu masalahnya itu. Kalau mau kita bisa selesaikan, cuma yang untuk mau itu yang susah karena persyaratannya agak panjang. Setelah itu, oh iya saya mau menyelesaikan masalah sampah. Ya oke, kalau mau nanti Anda harus melakukan ini panjang, terus orang jadi wegah. Akhirnya nggak selesai lagi, gitu masalahnya. Begitu terus bolak-balik begitu terus. Oke, baik, kita masuk aja ke topik. Aduh, nggak kelihatan ya, dihadap ke sini bisa nggak agar saya bisa ikut baca. Dihadapkan sini. Nah, pemetaan timbulan sampah itu tujuannya itu kita ingin mendapatkan informasi tentang jenisnya, jumlah dan jenis gitu. Jadi tujuan pemetaan kan kita ingin mendapatkan informasi tentang jumlah, jenis, lokasinya di mana, lokasi timbulannya. Baik yang sudah terkelola maupun yang belum. Dua, jumlah, jenis, lokasi. Kemudian kita juga kepengen ngerti sudah dikelola apa belum. Kalau sudah dikelola, model pengelolaannya seperti apa. Nanti ya, lutut sakit Pak, ini bisa ditarik ke sini. Nanti lutut sakit. Enggak apa-apa Pak, udah terbiasa simpul ini. Ya, Pak, ini lebih enak gini ternyata. Kemudian ini nanti akan kita jadikan basis untuk merancang program pengabdian masyarakat kita. Ya mudah-mudahan nanti kalau kita punya data yang peta yang cukup baik gitu ya. Ini kan nanti banyak mahasiswa yang di bawah koordinasi Mas Tirsa ya, bantu untuk survei gitu. Kalau kita punya peta yang cukup baik, mudah-mudahan nanti kita bisa merancang paling enggak itu di atas kertas program yang enggak ngawur gitulah. Ya, nggak ngoyo-woro karena ada basis data yang kita pakai gitu. Jadi metodenya sederhana, nanti ada survei dan pengukuran. Survei titik-titik tadi, jumlah sampah, jenis sampah, lokasi timbulannya di mana. Kemudian dicatat semuanya, pokoknya itu. Kemudian mungkin ada wawancara dengan dengan pihak-pihak yang terkait di tempat kita survei karena Anda tidak mungkin ngukur sendiri timbulan sampahnya, apalagi mengurai sampah untuk tahu jenis-jenisnya itu macam-macam, itu nggak mungkin banget kecuali Anda mau bikin disertasi S3. Nah, itu melakukan itu betul, kerjaan kotor betul itu dilakukan gitu. Kita enggak sampai ke situ, tapi kita wawancara aja, kemudian menggunakan data sekunder nanti dibantu dengan estimasi dari data sekunder. Nanti kita diskusikan lah ya gimana estimasi jumlah sampah, jenis sampah dari data sekunder itu seperti apa sih gitu. Itu sudah cukup saya kira nanti. Ya, terus ini lokasi timbulan sampah atau pengumpulan sampah itu ada yang liar, nanti di trace juga, terus nanti dititeni lokasinya di mana gitu, yang liar itu. Kemudian ada yang komunal itu ada sebetulnya tidak resmi karena tidak dikenalkan oleh DLH, oleh pemerintah. Tapi masyarakat berinisiatif ngumpul ke sampah ditaruh di satu titik tertentu gitu. Jadi komunal tidak resmi gitu. Yang jadi tanda tanya walaupun itu komunal dikumpulin di situ, tanda tanyanya kan kemudian terus perginya kemana itu sampah? Diapakan? Pergi kemana? Akhirnya nasibnya kira-kira ya sama dengan sampah liar. Hanya di lokasi itu sudah spesifik lah tempatnya. Jadi not in my own backyard, but in other person backyard. Gitulah kira-kira.
Kayak gitu kalau yang semi yang komunal tidak resmi itu. Atau di kebunnya orang, nggak tahu kebunnya siapa gitu, taruh di situ. Ada yang resmi itu depo sampah biasanya itu ditaruh oleh DLH, naruh kayak bak sampah atau kayak dump truck ya, ditaruh di situ itu. Nanti dicateti itu semua ada di mana, kemudian ditaruh di peta timbulan, koordinat lokasi dan alamatnya di mana. Kemudian bagus kalau bisa dilengkapi dengan data visual atau video, gitu. Jadi di video, terus ada foto dan sebagainya. Ya. Gitu. Oh iya, lokasinya kan kita nanti di wilayah sekitar Sekolah Pascasarjana di Pogung ya. Ya, dua RT ya, 2 RW. Desanya 2. Desanya ada 3. Cuman RT-nya ada banyak ya RT-nya. Banyak RT ya udah, kalau untuk mapping sebanyak mungkin nggak apa-apa, walaupun untuk implementasi untuk proyek percontohan ya paling 1-2 RT nanti, yang nggak mungkin betul. Semuanya kan. Tapi untuk mapping bagus ya semuanya. Tuh. Kemudian ini mapping lokasi, kemudian estimasi sekarang. Kalau mapping lokasi itu kita bisa lah sambil jalan-jalan gitu, kemudian untuk motret sampahnya itu kayak apa kondisinya, ya. Kemudian nanya-nanya orang yang buang ke situ itu siapa saja, berapa kakak, berapa RT, berapa RW gitu dan seterusnya. Nah, untuk mengestimasi berapa sih sampah yang dibuang di situ, karena kita tidak mungkin menimbang orek-orek sampah tuh ditimbang, ditunggoni setiap pagi, yang mau buang timbang dulu gitu ya, biar saya catat gitu, nggak mungkin gitu, kecuali Anda mau S3 melakukan disertasi itu gitu, dan nimbangi. Kita nggak mungkin, itu kita estimasi dari jumlah kakak atau jumlah orang yang membuang. Itulah pentingnya wawancara. Nah, nyari info yang membuang berapa kakak ya di sini. Gitu. Ya. Kemudian untuk sampah-sampah liar ya nyari info sekilas lah di sana. Itu yang buang sampah liar itu kira-kira berapa banyak sih? 2 tas kresek, 3 tas kresek gitu. Biasanya penduduk situ kadang niteni juga gitu. Sore ini nggak ada, besok pagi sudah ada 5 tas kresek baru. Nah. Dia buangnya nunggu nggak ada orang gitu ya, nggak ada orang itu nanti bisa ditanyakan untuk jumlah timbulan. Kemudian jenis sampah itu juga kita pakai data sekunder saja. Ada data sekunder itu nanti saya tunjukkan di situ kira-kira itu sampah Sleman itu kayak apa sih, kita pakai sampah Sleman gitu. Saya juga agak terkejut itu, sampah Sleman sama sampah kota Jogja itu mirip komposisinya, tapi agak berbeda dengan sampahnya Gunung Kidul, sampahnya Kulon Progo agak beda. Sampah Sleman itu kayak sampah kota, Pak, sudah. Isinya orang-orang kota ternyata Sleman itu. Isinya orang-orang kota itu, organiknya sudah termasuk sedikit itu. Ya, dibandingkan dengan yang Gunung Kidul itu organiknya masih dominan. Ya, Kulon Progo itu masih dominan, mereka masih rural sekali. Tapi jadi saya juga terus Sleman ini wong kutha iki. Banyak anak kos tinggal di apartemen dan mereka yang mendominasi sampah. Gitu. Warung-warung juga jualan itu pakai plastik, pakai segala macam itu. Jadi dominasi sampahnya seperti itu. Oke, terus. Nah, ini saya dapat datanya dari Mas Tirza, sudah diolah ya Mas Tirza. Itu titik-titik lokasi yang disurvei. Ada berapa titik itu? Nanti saya manut Mas Tirza saja koordinasinya itu seperti apa pada saat survei, kapan gitu. Kemudian
koordinasi timnya seperti apa, mau berapa hari, gitu. Ya nanti kita diskusi lanjutan Mas untuk teknisnya nih ya. Nah ini kita baru bicara untuk survei teknis loh ya. Nanti masih ditambahi survei sosial budaya nanti dari Mas Anjuk loh. Data sosbudnya itu saya nggak ada di situ, nggak tahu data sosbudnya kayak apa. Ya, next. Nah ini semua data saya ambil dari Men LHK. Ada semua ternyata, asal setiap daerah mengumpulkan data ke sana, nanti diupload. Ya, jadi itu datanya ada semua di sana, nanti tinggal milih. Kalau datanya nggak ada, berarti dia nggak setor data ke Men LHK. Sehingga datanya diklik itu nggak ada. Nah ini berdasarkan sumber sampah, komposisi sampahnya, kira-kira untuk Kabupaten Sleman seperti itu. Ini benar nggak ya, ini Sleman ya? Iya, Sleman. Ya, 67% sampah rumah tangga, kemudian dari fasilitas publik. Jadi sampah rumah tangga 67% itu artinya Sleman itu sebetulnya sampahnya didominasi oleh anak-anak kos, warung-warung, apartemen dan sebagainya dari situ. Karena fasilitas publik hanya menyumbang kurang dari 20%. Perniagaan itu sedikit sekali, itu perniagaan 0,16%, pasar hanya 9,34%. Gunung Kidul itu pasar paling banyak sumbangan dari sampah pasar. Tuh, Sleman dari rumah tangga ternyata. Kemudian timbulan sampah untuk di Sleman itu 413 sampai 420 ton setiap hari. Kita bisa bayangkan tuh. Setiap hari 420 ton sampah muncul ya di Sleman. Jadi kalau sehari aja petugas sampahnya itu mogok, itu ada 400-an ton sampah berkeliaran nggak tahu di mana-mana. Setiap hari itu 400 ton sampah di Sleman. Kota lebih parah lagi. Jadi kota kalau petugas DLH-nya mutung gitu sehari ya mogok, saya nggak mau ngangkut, wah itu sudah luar biasa itu. Sehari aja. Kalau sampai seminggu ya kita bisa bayangkan itu yang di sebelahnya Mandala Krida itu jadi gunungan sampah ya. Padahal 2-3 hari aja nggak diangkut tuh. Jadi kayak gitu. Oke, next. Itu sumber. Nah ini jenisnya. Ini Sleman ini. Ya, ini Sleman. Nah, jenis sampah Sleman, kita bisa lihat sisa makanan 46,5%. Kemudian, itu kurang dari 50% kan? Nah, padahal tipikal kalau daerah-daerah rural itu antara 60-70% itu organik sisa makanan. Ya, organik lah. Ini nggak tahu ini kok dikategorikan sisa makanan gitu ya. Itu kan sisa sayur, sisa macam-macam lah. 46,5%. Kertas, karton itu 17%, plastiknya 32%. Tuh, Sleman tuh plastiknya banyak banget, 32% sudah tinggi sekali. Tuh. Ini sebetulnya data yang baik untuk kita melihat apa yang harus kita lakukan kalau komposisi sampahnya segitu dan jumlahnya 420 ton per hari dan dominasi sampah plastik, sampahnya itu berasal dari rumah tangga atau pemukiman. Kan sebetulnya sebuah gambaran yang sangat baik bahwa satu, kalau kita bisa menyelesaikan sampah organik, 50% problem sampah selesai. Tuh. Dari data itu aja menunjukkan ya. Kalau kita bisa selesaikan sampah organik di setiap rumah, 50% problem sampahnya selesai.
Nah, tinggal yang plastik dan sebagainya itu memanfaatkan pihak ketiga biasanya. Karena dari situ ada plastik-plastik yang masih layak jual kan, punya nilai ekonomi. Itu bisa selesai separuh aja sudah lumayan gitu. Tapi saya juga heran kok nggak selesai-selesai juga sih. Itu ya kayak gitu. Khusus untuk Sleman karena dominasinya itu dari rumah tangga. Kalau kita bisa menyelesaikan sampah organik di rumah tangga di Sleman, itu kontribusi pengurangan sampahnya bisa luar biasa itu. Karena dominasinya separuh sampah organik, dan sampah organik itu yang buang separuh lebih dari rumah tangga, dari kos-kosan, apartemen. Jadi nanti program kita itu nanti memang jadi penting sekali untuk pengurangan prioritasnya sampah organik di rumah tangga, terutama yang punya kos-kosan itu. Itu rampung ke itu lumayan, nanti menguranginya lumayan gitu loh, mengurangi masalah sampahnya lumayan. Sudah kelihatan sih arahnya itu sudah rada kelihatan gitu. Nanti PKM kita itu kemana sih gitu arahnya ya untuk masalah sampah. Yang jadi sasaran dan target itu apa sih gitu. Ternyata ke situ. Terus next berikutnya. Ini untuk komparasi saja. Yang atas itu kota Jogja itu kan mirip dengan Sleman. Kota Jogja kan. Yang bawah Gunung Kidul. Gunung Kidul masih didominasi sampah organik yang biru itu. Kita sudah sama dengan kota komposisinya, praktis sama. Jadi dari gambaran ini sudah punya dari data ini kita punya gambaran lah ya, nanti kira-kira PKM kita di sekitar kampus itu kemana gitu sasarannya. Setelah mapping terus disasar sohoi gitu. Kayaknya untuk warung nanti dululah angel itu warung ya, dan dominasinya itu memang dari rumah tangga, kos-kosan dan sebagainya. Terus itu artinya nanti kalau ada program itu untuk sosialisasi, kemudian percontohan dan sebagainya, itu ya di tempat-tempat kos malah. Itu malah di situ ya, di tempat-tempat kos. Tuh. Karena sumbernya paling besar dari situ. Nah, berikutnya ini timbulan-timbulan sampah. Sleman itu untuk Provinsi DIY itu menyumbang sampah paling banyak. Saya juga kaget, kok kota kalah ternyata ya. Hebat itu Sleman ini, ngalah ke kota ini. Jadi bulan sampahnya itu sampai berapa itu? 200 berapa ribu per tahun itu? 219.600 ton per tahun. Sleman. Tuh. Lumayan. Bukan lumayan, kita juara satu. Sleman itu juara satu. Ya. Juara duanya itu Gunung Kidul, tapi Gunung Kidul itu rada walaupun sampahnya banyak, itu Gunung Kidul itu spread itu nyebar gitu loh, wilayahnya banyak sekali dan mereka masih banyak lahan-lahan terbuka yang jadi di mata itu masih belum begitu kelihatan. Kalau di Sleman kelihatan menyala, terutama di sentra-sentra yang di urban area yang padat banget itu kelihatan sekali. Di situ kota Jogja ternyata juara 3. Juara 3 untuk timbulan sampahnya ya, 300 ton per hari. Sleman itu 600 ternyata. Sleman 600 ton per hari ya. Tadi 400 kayaknya sampah apa gitu, lupa saya. Ternyata setelah ditotal 600 ton per hari di Sleman. Total sampah. Juara 1 ya. Berbanggalah warga Sleman ya.
Perlu dirayakan. Dan kenapa kok Sleman itu harus mau tidak mau harus kita bantu dorong terus untuk menyelesaikan masalah sampahnya di hulu, mau tidak mau, dan di sumber-sumber sampah. Di tempat lain seperti itu juga sih, tapi kalau Sleman sudah urgen sekali karena jumlah sampahnya 1 itu paling banyak di DIY, 2 sumber-sumber sampahnya itu dari rumah tangga ya, sumber sampahnya itu dari rumah tangga, ketiga dari topografi Sleman tidak akan pernah diizinkan untuk punya tempat pembuangan sampah. Nggak akan bisa, karena apa? Itu daerah penyangga. Kalau di situ ada TPA, kemudian TPST atau apapun yang tidak diapa-apakan sampahnya, lindinya masuk ke air tanah, itu orang se-DIY kena semua. Gitu. Karena ini daerah penyangga, semua air bersih itu dari Sleman. Gitu. Ya ada sih dari Bantul sana ya, kalau hujannya turun di sana masuk ke wilayah sana. Ya, tapi paling banyak sumbangannya itu Sleman. Makanya Sleman kan nggak pernah diizinkan untuk bikin TPA. Selamanya nggak akan pernah, karena celaka itu se-provinsi celaka semua gitu. Terutama yang sederet ya, Sleman, Kota, Bantul itu yang sederet. Itu jadi yuk, harus diselesaikan di hulu semaksimalnya, tapi ya kita berusaha lah ya, kita berusaha seperti itu. Next. Nah itu sampling tadi kan sudah diceritakan, berikutnya aja. Nah ini yang tadi saya katakan untuk estimasi ini saya ambil dari SNI, data SNI. Jadi karena kita nggak mungkin menimbang-nimbang sampah, ya kita estimasi. Misalnya estimasinya ada berapa kakak sih di sini yang buang sampah di situ? Oh itu 2 RW berapa kakak? 2 RW ya kira-kira 100 kakak. Oke, 100 kakak. 1 kakak kira-kira 4 orang, berarti 400 orang. 400 orang setiap orang ya. Setiap orang itu akan membuang sampah setiap harinya kira-kira antara 0,3 sampai 0,4 kilo. Nah, kita bisa kira-kira 400 orang kali 0,35 kilo. Itu timbulan sampahnya. Tiap hari di situ. Jadi, kalau ada titik untuk tempat orang buang sampah, ya kita tinggal nanya aja. Berapa orang itu yang buang sampah di sini, berapa kakak kira-kira itu berapa. Jadi kira-kira ada timbulan sampah setiap hari berapa kilo di situ. Gitu. Ya, jadi itu untuk rumah permanen, rumah semi permanen, tapi angkanya karena kita kan di rumah tangga toh, di rumah tangga itu ya antara 0,3 sampai 0,4 kilo per orang per hari. 3 sampai 0,4 gitu. Kalau kantor lebih sedikit lagi. Kalau perkantoran paling itu sampahnya adalah sampah-sampah kertas kayak gitu ya. Kemudian saset-saset orang ngopi dan sebagainya. Sedikit. Tuh, rumah yang paling banyak. Sekolah, kemudian ruko itu lebih sedikit. Jadi angka yang kita pakai nanti antara 0,3 0,4 kilo per orang per hari. Itu yang saya tadi katakan, estimasinya pakai data sekunder aja lah. Nah ini datanya ini dari SNI, yang saya ambil dari SNI. Jadi nanti keliru ya kita bisa lemparkan kesalahan itu ke pemerintah. Oh itu dari pemerintah ya masih kok. Ya surveinya pemerintah kok ini. Datanya dari sana kok. Oke, terus itu apa namanya? Oh, ini klasifikasi kota. Enggak, kita enggak pakai itu karena kita kan di wilayah ya, di RT, di RW. Jadi pakai 0,3, 0,4 aja untuk estimasi timbulan sampah.
Itu kalau kita bisa mapping dengan bagus saja titik-titiknya di mana, sampahnya seperti apa dan sebagainya, mapping dengan bagus saja, itu bisa digawe paper loh. Nanti kalian semua masuk namanya, jadi satu paper 5 halaman, autornya ada 20 orang gitu ya. Bisa itu wilayah kita itu, sampah di wilayah sekitar SPS kayak gini loh petanya itu. Kemudian keluar rekomendasi untuk program dari situ. Kemudian ini yang kita pernah ngobrol, Mas Anju, tentang pemain-pemain sampah. Nah, ternyata ada data-data juga dari KLHK untuk pemain sampah macam-macam. Ada yang di sektor informal. Sektor informal itu biasanya para pengepul, ya, pengepul sampah. Itu ternyata ada tuh di Sleman itu. Yang grupnya kecil, tapi ini saya share aja lah ya di WA group itu data ini. Ini misalnya nih, ada lapak Kalasan 2, jenisnya lapak, statusnya A, yang ngolah 24,46 ton. Kira-kira kalau sektor informal itu yang diambil itu adalah karena mereka masih berbisnis dengan sampah itu adalah sampah layak jual kira-kira. Yang punya nilai ekonomi, di gelas plastik, botol plastik, sejenis-jenis itulah, ember dan sebagainya, sendal jepit bekas, enggak laku ya sendal jepit ya, ember, gelas plastik, kayak gitulah. Jadi kalau ada sampah-sampah seperti itu ada beberapa jalur. Benar apa enggak ya harus diverifikasi. Nah, dicek ulang ya, Mas Anjek, ya bener ora ta iki. Kan kebingungan, kadang-kadang kita kebingungan, udah ngumpulin sampah plastik ditumpuk-tumpuk, sampah kertas tumpuk-tumpuk segala macam. Ini mau dikemanakan? Siapa yang mau ngambil? Gitu, siapa mau ngambil? Ini ada data-data di di KLHK. Ya. Ada pengepul Melati, lapak Turi, pengepul Gamping, lapak Turi 3, lapak Kalasan dan sebagainya. Nanti bisa di browsing sendiri, diklik sendiri. Berikutnya, ini yang sektor informal. Kemudian next, ini sektor informal. Yang berikutnya itu yang garap pengomposan. Itu ada rumah kompos Pasar Piungan, rumah kompos Pasar Bantul, kebanyakan pasar. Jadi karena pasar memang dipasrahin untuk menyelesaikan sampah organiknya kan. Kalau yang basisnya itu warga atau sektor informal garap pengomposan, itu biasanya amat sangat jarang. Kenapa? Karena nggak ada duitnya, nggak bisa untuk bisnis, putaran bisnis itu nggak bisa. Jadi biasanya sangat jarang. Makanya dorongan kita untuk sampah organik, untuk penyelesaian sampah organik di masyarakat adalah pengomposan individual di setiap rumah kalau memungkinkan ada lahan di situ. Entah dengan cara ember tumpuk, entah dengan cara jugangan kecil, entah apa gitu ya, pakai bis beton dan sebagainya, tapi individual. Nggak pernah ada entitas bisnis garapi pengomposan karena nggak menarik untuk bisnis, hampir nggak ada margin. Ya, yang banyak marginnya itu adalah sampah-sampah layak jual tadi. Jadi bank sampah itu kan juga garapinya itu kan, nah, namanya bank ya. Nanti kalau nggak dapat untung nanti namanya ganti bukan bank. Bangkrut gitu. Jadi sampah layak jual, kompos itu biasanya karena dipaksa oleh peraturan untuk menyelesaikan sampah organik di situ, dan itu biasanya public space, pasar terutama ya. Pasar. Kemudian berikutnya klik lagi, ini rumah kompos TPS 3R. Kalau TPS 3R itu sih kita nggak dorong ke situ sih. Kenapa?
Karena TPS 3R itu kan sebetulnya sama dengan TPA. Benar ya Mbak Pauline ya? Beda. Beda? Beda. Diproses saja jadi RDF, jadi apa gitu ya? Kalau Sleman khususnya buat pemilahan Pak, jadi dipilah-pilah. Dipilah-pilah. Kemudian kalau yang laku jual dijual, yang organik mereka olah di tempat, terus nanti DLH membeli komposnya, sedangkan untuk residu nanti disalurkan ke TPST Sleman. Seperti itu. Ke TPST Sleman baru diolah jadi RDF segala macam itu di TPST. Oke, ya. Jadi TPS 3R itu punyanya pemerintah intinya gitu tak? Atau dikelola oleh KSM. Dikelola oleh KSM, kelompok swadaya masyarakat. Tapi itu instruksi dari pemerintah, penugasan oleh pemerintah. TPS 3R. Jadi dipilah-pilah lah pokoknya tempat pemrosesan sampah. 3R. Pengolahan sampah, reduce, reuse, recycle. Oke, 3R-nya reduce, reuse, recycle. Jadi itu kalau masyarakat itu biasanya suka sekali kalau ada TPS 3R, karena apa? Nggak repot, udah buang aja, bayar, selesai gitu. Makanya kita tidak mengencourage ke situ. Kenapa? Karena itu kalau itu semuanya mengandalkan itu juga nggak akan selesai gitu masalah itu. Jadi boleh ke TPS 3R, tapi minimal lah gitu. Setelah bisa diselesaikan di sumber-sumber semaksimal mungkin, lainnya ke TPS 3R. Kalau ada TPS 3R di lokasinya itu, kalau tidak ada kan ya nggak bisa. Itu TPS 3R. Jadi pengawas kita nggak ke situ, nggak mengarahkan ke situ. Kemudian next, ini informasi. Ini adalah bahasa yang saya dan teman-teman gunakan untuk mengkategorikan sampah. Kalau kategori sampah ke masyarakat ya, mengkategorikan sampah ke masyarakat dan ke pengambil kebijakan gitu, dengan mindset di pikiran kita adalah nilai ekonomi, jadi pragmatis. Kalau yang biasa dikenal itu kan, kalau tempat sampah kan ada 3 itu, atau 4 atau 5 gitu ya, organik, anorganik dan sebagainya. Kita ambil yang pragmatis saja kalau mau mempraktikkan bagi masyarakat. Sampah netral, sampah laku jual, dan sampah yang tidak laku jual, atau sampah yang kita harus keluarkan biaya mengolah itu. 3 kategori itu. Biasanya disukai untuk orang yang berbisnis, karena mereka akan ngitung plastik berapa, ini berapa, ini kesuwen, sampah laku jualnya berapa persen, sampah organiknya berapa persen, sampah yang netral berapa persen. Oh, sampah laku jualnya ternyata 50%. Menarik nih untuk bisnis nih. Gitu kan, sektor informal bisa masuk gitu untuk buka usaha di situ gitu. Tapi sampah laku jualnya cuma 10%. Suruh ngumpulin tempat lain aja lah, nggak menarik untuk bisnis gitu ya. Gitu. Nah, tidak laku jual itu adalah yang tadi, yang apa namanya, sampah-sampah residu tadi yang pada akhirnya ke TPST tadi atau ke RDF. Itu tanggungannya, kalau di undang-undang itu tanggungannya pemerintah sebetulnya gitu. Tapi pemerintah kan dananya juga ngambil dari masyarakat, karena tidak laku jual itu kan berarti keluar biaya untuk ngopeni itu sampah. Entah diinsinerasi, dibakar, entah jadikan RDF, entah dijadikan RDF itu adalah bahan bakar dari sampah gitu ya. Entah dijadikan apa, tapi intinya adalah biaya yang dikeluarkan dengan harganya tidak imbang. Jadi kita mengeluarkan biaya gitu loh untuk ngolah itu. Yang netral itu, yang kompos itu kita kategorikan sebagai netral, ya, netral. Ya, kalaupun laku jual itu yang udah-undi laba bu gitulah, gitu ya, nggak ada margin lah kira-kira gitu. Tapi harus diselesaikan. Itu kemudian berikutnya itu konten edukasi yang nanti dalam kan kita ada program apa namanya, Cara Sehat atau apa gitu ya. Itu mungkin perlu kita kenalkan seperti itu. Mengedukasi masyarakat tentang sampah, bahayanya, potensinya,
kemudian cara-cara untuk pengelolaannya seperti apa, linknya kemana dan seterusnya. Ini ilustrasi saja sedikit-sedikit, ya. Nah, itu konten edukasi. Next, sampai plastik toh, ini yang lain nggak masuk. Oke, ya. Itu dari saya. Ini yang sebelumnya slide sebelumnya tadi. Nah, ini isinya mahasiswa ilmu lingkungan mayoritas yang banyak sama CRCS gitu ya. Jadi mestinya himbauan itu wajib dilakukan, itu kita jadi bagian dari solusi, bukan bagian dari masalah. Gitu. Nah, bagian dari solusi lah. Dan upaya kita di PKM ini ya kontribusi sedikit-sedikit lah untuk menjadi bagian dari solusi itu. Itu saja. Ya, nah, kapan ya Indonesia kayak sebelah kiri itu gambarnya, enggak kayak sebelah kanan? Besok. Kapan ya? Besok. Besok. Itu negara-negara tetangga kita bisa, kita nggak bisa. Yang yang kejutan itu kan yang di Afrika, Rwanda itu yang tahun 2000-an itu perang melulu, bantai-bantaian antar suku, bunuh-bunuhan antar suku. Kelihatannya hopeless gitu loh, hopeless, sebuah negara gagal total gitu, hopeless di situ. Ternyata sekarang sudah bisa disulap jadi negara yang bersih banget. Resik tenan itu, mungkin paling bersih di Afrika sekarang untuk urusan persampahan. Bisa gitu loh, Rwanda. Ethiopia juga bergerak ke situ dulu, padahal negara kayak apa itu Ethiopia, hopeless country juga itu. Tapi bisa. Kita nggak pernah hopeless, tapi ya nggak hopeless. Kita stagnan country, ya mudah-mudahan nanti bergerak ke positif juga. Ya itu saja ya dari saya ngabisin waktu banyak ini, maaf sekali. Ya. Saya kembalikan ke Mbak Pauline. Yeah.